Shalom warga kerajaan. Seringkali kita mengira kalau kita nih hidup benar-benar menuruti perintah Tuhan, jadi berkat buat sesama, seluruh hidup kita seperti jalan tol. Yang terjadi adalah kebalikannya, saudaraku. Because God is a God of testing. Kita melalui lembah-lembah testing dan juga untuk refine kita. Seorang tokoh yang dibanggakan oleh Tuhan jauh sebelum Abraham, yaitu Ayub. Orang yang paling hebat dari wilayah timur, mewakili saudara saya kan, wilayah timur dari Israel. Jujur, tulus, takut akan Tuhan, dan satu lagi, menjauhi kejahatan. Dia jadi berkat, mendadak dia bingung karena pagar perlindungan diangkat. Dan apa yang terjadi? Seluruh miliknya tinggal istrinya, habis semua. Lalu yang kedua, iblis berkata, ya coba jamah tubuhnya, dia akan mengutuki engkau. Ayub tidak mengutuk, tetapi dia menunjukkan bahwa dia benar, bahwa Tuhan mau diajak berperkara oleh dia. Dia tahu satu kebenaran, di atas mahkamah agung masih ada mahkamah surgawi. Tapi dia tidak tahu semua malapetakannya itu berasal dari iblis yang membenci dia, pendakwa saudara-saudara kita. Tapi kemudian ada satu hal yang muncul dalam dirinya. Dalam Ayub 23 dia berkata, aku mau berperkara dengan Tuhan. Aku buktikan aku jujur, aku buktikan aku hidup benar, aku tidak layak menerima ini semua. Tetapi dalam ayat 10 berkata, sebab ia tahu jalan hidupku. Saya harus tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat baik buat saudara saya. Di dalam Yeremia 29 ayat 10, I know my thoughts about you, thoughts about peace, about shalom. Dia mengalami shalom itu. Tapi Tuhan mau refine dia, Tuhan mau mendidik dia. Dia berkata, sekiranya dia menguji aku akan muncul, akan tampil seperti emas. Luar biasa bukan? Saudara lihat bagaimana saudara mengenal Allah kita. Ayub belum begitu mengenal Tuhan. Dia tahu kemahakuasaan Tuhan, tapi dia tidak tahu bahwa dia adalah Bapa yang sangat baik. Dan dia menuduh Tuhan yang menyebabkan ini semua. Padahal semua itu dari iblis. Api dari langit bukan dari Tuhan, dari iblis. Perampok-perampok, bangsa Seba, bangsa apapun yang datang merampok, bukan Tuhan yang suruh. Perhatikan saudara, tapi dia bilang, aku tahu aku sedang menghadapi ujian. Sebelumnya berkata, aku mencari engkau ke 4 penjuru, tidak ketemukan. Ya terang toh, namanya testing. Ketika kita dalam testing, guru tidak boleh menjawab. Di dalam keadaan biasa, guru harus menjawab pertanyaan dari seorang murid. Tetapi saudaraku, aku pasti akan tampil seperti emas. Sebab saudaraku, api tidak menghancurkan emas. Api cuma refine the gold. Dia cuma yaitu membuat lebih, karatnya lebih tinggi, saudaraku. Dan itu yang Tuhan mau. We shall be tested like silver and like gold. Semua orang sedang bicara tentang harga-harga emas yang perak yang meningkat. Ada yang lebih hebat. Emas yang dimurnikan dengan api, yaitu iman kita. Iman kita sedang mengalami ujian. Saudaraku, ada berupa penyakit, ada berupa tantangan. Yang paling enteng kesulitan ekonomi. Karena itu saudara, tetaplah bertekun dalam dia. Dan akhirnya bagaimana? Ketika dia memintakan ampun buat teman-temannya, menuduh-nuduh dia, iblis memakai 3 temannya. Kecuali seorang anak muda bernama Elihu. Justru Elihu itu membela Tuhan. Dalam hidup kita harus seperti Elihu itu. Dan saudaraku, Tuhan memulihkannya 2 kali lipat. Kecuali istrinya tetap yang sama. Because God is a faithful God. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi warga kerajaan Allah, shalom. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini, amin. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Oleh sebab itu bersuka citalah, sebab Dia Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami berterima kasih buat apa yang telah Tuhan kerjakan untuk Indonesia dan kota kami Jember Tuhan. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat Jember. Tanahmu diberkati, airmu diberkati, udaramu diberkati, ekonomimu terus dipulihkan, pemerintahanmu diberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas Indonesia, atas Jember, sama seperti dalam kerajaan surga. Terima kasih Papa, terima kasih. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa itu
terus ada atas bangsa dan kota ini. Biarlah kemuliaan Allah semakin hari semakin dinyatakan. Semakin banyak jiwa boleh melihat kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan boleh terjadi atas bangsa dan kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersepakat memberkati setiap pemimpin kami, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri. Kami berdoa buat gembala yang kami kasihi, Pastor Benny dan istri. Kami berdoa biarlah hikmat Allah, urapan Allah terus menyertai setiap pelayanan mereka. Sehingga dimanapun Tuhan utus mereka, kami percaya mujizat demi mujizat terus menyertai mereka. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan, kerajaan Allah semakin diperluas, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah yang luar biasa, yang sudah memberkati kami, menyertai kami sampai dengan hari ini. Sebab kami tahu kuasanya tidak terbatas, tidak tertandingi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap meninggikan Tuhan Yesus lebih dahsyat. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Kuasanya tidak terbatas, tidak tertandingi. Sebab memang tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab karya-Mu nyata dalam hidup setiap kami. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak roh yang bersama-sama katakan
buat setiap kita. Mari yang mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Engkau perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadamu Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau yang meneguhkan langkah setiap kami. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yes, Kau besar, kuasamu dahsyat. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Yes. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kami tidak pernah takut, sebab Allah yang kami percayai adalah Allah yang menyertai. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kasih-Mu tidak terbatas dalam hidup setiap kami. Kami mengasihi Tuhan tanpa syarat. Sebab Engkau sudah berikan yang terbaik dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tahu
keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Tanganku yang ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu
kasih Tuhan Yesus. Kau yang mau menetapkan hati kami. Terus percaya kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu berjalan bersama dengan Engkau. Ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Bagian kami adalah hanya mau menyenangkan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu Tuhan, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu Kerinduan. kami mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan kami. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. hanya itu kerinduanku. Mari sembah ya ya syekiralamu. Kami mau senangkan hatimu Tuhan. Ya lama ya syekiralamu ya lama. Sikiralala borelamu menyenangkan hatimu Tuhan. Kami naikkan pujian, kami naikkan mazmur kami, ucapan syukur sebab Tuhan baik. Irala barala barala maya syata karala barala. Irala maya syata karala barala. Irala barala barala syata karala barala 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 syukuri irala. Irala barala barala syukuri irala barala bas. Irala barala. Doa kami Tuhan, kami pengen menyenangkan Tuhan dalam semua area hidup kami. Amin. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, bisnis kami, sekolah kami, pelayanan kami, dan dalam semua apapun perkataan, tindakan, perbuatan kami. Dan biarlah kami menjadi cerminan-cerminan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi dan shalom. Ketemu lagi saya ya Bapak Ibu. Bulan lalu baru ketemu saya. Saya lama-lama udah bolak-balik Jember nih ya. Iya. Dari Wong Jember. Sengaja saya pakai kaos pink. Saya mau saingan sama Bupati, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya saya heran ya. Ke kota lain itu biasanya baleho warnanya hijau, biru.
Kan Jember semuanya pink, saudara. Nah, bulan lalu saya ke sini warna pink. Nah, saya sekarang pakai warna pink. Pilihlah saya. Nah, apa? Kalau di sini slogannya apa? Semua karena cinta. Kita semua karena anugerahnya. Haleluya. Baik, tema kita hari ini. Nah, sama kan pink juga kan? Nah, Pak Arifin juga ikut-ikut yang Jember nih kayaknya. Ya, di Lembah Pujian. Oke, PPT saya bisa ditampilkan. Kita bicara tentang kemurnian. Yuk katakan sama-sama kemurnian. Sudah, bro? Alright. Nah, kenapa sengaja saya kasih minyak? Karena murni. Kita mulai ya, saya pakai PPT saya. Coba. Oke, baik. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Dia mengizinkan saudara kita diuji apa? Untuk membuktikan. Membuktikan apa saudara? Apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak? Terus, keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari apa saudara? 1 Petrus 1 ayat 7 terjemahan sederhana Indonesia. Nah pertanyaannya begini, kok ada orang menderita, bahkan orang Kristen menderita? Ada 3 alasan kenapa orang menderita. Yang pertama, menderita karena dosa. Katakan menderita karena dosa. Nah kalau menderita karena dosa udah gak usah dibahas, sudah tahu. Bahwa semua hal yang kita alami ini akibat dari dosa Bapak Ibu ya. Betul ya, salah satunya akibat dari dosa. Tapi yang kedua Pak, ada orang menderita karena kebodohan. Katakan kebodohan. Gak usah noleh kanan kirinya, lihat depan aja. Ya. Menderita karena kebodohan. Udah tahu asam urat, sikat emping 1 toples. Itu namanya kebodohan. Udah tahu penyakit gula, kalau ketemu coklat yang manis-manis, mana tahan. Itu namanya enak Pak. Udah tahu darah tinggi, kalau ketemu kambing gak sabaran. Betul ya? Itu namanya kebodohan. Udah tahu usia udah mulai usur, penyakit udah kemana-mana. Kalau lihat nasi Padang tidak pernah tahan. Saya pernah pelayanan di Padang saudara. Ya, di Padang beneran nih. Di Padang saya sama satu orang umurnya 60 tahun. Waduh. Kalau nasi Padang yang bener ya yang bukan 10 ribuan. Yang bener kita duduk semua dikeluarkan di mejanya. Bener gak? Kalau yang nggak benar itu Padang Jawa, itu kita datang cuma ngambil 1 porsi. Nah Padang yang benar-benar Padang itu 1 meja penuh. Ini orang udah 60-an tahun nggak tahu diri Pak. Ambil kikil, paruh dalam santannya tumpahin. Saya yang waktu itu masih usia 30-an saya bilang gini, mau cepet ketemu Tuhan ini orang kayaknya. Itu namanya apa? Kebodohan. Saya punya mahasiswa 1, gembala 1 gereja. Sudah punya sakit yang parah, sudah dioperasi. Tapi selesai dioperasi, istrinya cerita sama saya, setelah pendeta ini dipanggil Tuhan. Saya bersyukur dia cepat dipanggil Tuhan. Karena kasihan istrinya dimarahin terus. Jadi pulang operasi Pak. Ngajak jalan-jalan dari Magelang ke Salatiga. Ngapain Pak? Beli kaki babi Pak. Pulang operasi marah sama bininya Pak. Minta dimasakin mie instan Pak. Kaki babi disikat, mie instan disikat. Itu perut udah keras Pak. Coba pegang perutnya yang udah mulai keras itu. Lembek ya. Kalau lembek kayak bakso Pak berarti. Wah udah mulai keras Pak. Saya doakan. Saya waktu akhirnya meninggal, saya bilang gini dalam hati ya.
istrinya makin ceria Pak. Kenapa? Selama ini ditekan suaminya hanya karena makanan amplop. Bapak Ibu, itu namanya apa? Kebodohan. Saya percaya di sini nggak ada orang bodoh, amin. Coba toleh kanan kirinya, kamu bukan orang bodoh. Yang di luar sini yang bodoh. Ya, saudara, tapi yang ketiga, ada orang mengalami namanya penderitaan karena kebenaran. Katakan karena kebenaran. Lah nggak ada jaminan loh saudara hidup benar nggak menderita. Alkitab juga nggak pernah jamin bahwa Yesus yang benar pun menderita. Jadi kalau saudara ngomong gini, aku wis bener kok isih menderita. Selamat datang kebenaran yang sebenarnya. Iya kan? Bener gak? Ada orang ngomong aku wis setia kok menderita. Nggak ada jaminan saudara setia sama Tuhan, saudara nggak menderita. Jadi kalau kekristenanmu nggak pernah ngalamin namanya suffering, persecution, itu namanya aneh. Artinya saudara kompromi. Betul nggak? Kekristenanmu menderita, engkau hidup dalam kebenaran, temenmu toksik semua, saudara menjaga dirimu, itu menderita Pak. Dan saudara punya komitmen, aku tetap komitmen. Gak enak. Teman-temanmu mabuk, ngerokok, Anda jaga diri. Itu menderita Pak. Bener gak? Waduh ya pengen sih. Belas-bus gitu kan. Ya kan, ya pengen nyoba-nyoba. Tapi itu menderita Pak. SMA teman-teman saya itu perokok. Mabuk-mabukan. Saya pernah satu kali diajak bolos gak mau Pak. Saya diancam Pak. Menderita Pak. Teman saya itu kalau mabuk leseran Pak. Mereka ngajak saya duduk. Apa sih nikmatnya mabuk itu kan. Ya kan. Mereka kalau mabuk kan ada surungannya itu, kacang loh. Mereka minum saya makan kacangnya. Cekluk. Mereka teler tak tinggal pulang Pak. Serius Pak. Menderita Pak. Hidup dalam kebenaran gak ada jaminan. Nah kalau kita berbicara namanya refining. Kita berbicara 1, 2, 3, baca 1, 2 ya. Kemurnian adalah apa saudara? Kebebasan dari segala sesuatu yang mencemari. Terus? Nah saudara kalau saudara membaca Alkitab. Alkitab berbicara tentang banyak kemurnian. Dikatakan seperti emas yang murni, gold. Air yang murni, betul gak? Saudara kalau minta tolong air satu. Ya. Oke, thank you. Saudara, ini amidis. Pink juga. Ini ya. Ini tulisannya pink juga nih ya. Saudara, kemurnian. Nah, kalau ini kan amidis 220 ml dari air pegunungan, ya kan? 100% apa? Air pegunungan. Saudara, kalau ini labelnya saya ganti. Ditulis gini. 99,9% air pegunungan. 0,1 peceren. Air selokan. Mau minum Cik? Mau minum Pak Adi? Sak ngelak-ngelakmu arep ngombe? Kenapa enggak mau minum? Oh no peceren. Padahal mu 0, lah sama Pak. Kemurnian artinya nggak tercampur sedikit pun. Minyak yang murni. Ada kata hati yang murni. Mata yang murni. Katakan mata yang murni. Cowok-cowok mata yang murni. Ojo jelalatan. Amin. Mahasiswa-mahasiswa. Ada mahasiswa nanya saya, ini juga mahasiswa kok. Ada mahasiswa tanya saya, Pastor Cornel, boleh nggak kalau di mall lihat cewek cantik? Ya boleh lah, kamu punya mata kok. Nggak oleh dilihat, betul nggak? Loh iya toh saudara, naluri, bener nggak bro? Kau enak nok mall enak ono wedok ayu nok ngarepmu pakai baju seksi. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus. Apakah gitu? Enggak kan? Apakah ketika lihat cewek cantik di jalan lewat di depanmu kita besar? Enggak kan? Tetap. Tapi saudara harus hitung. Ada cewek cantik lewat. 1, 2, 3.
selesai. Diintili, saudara. Katakan mata yang murni. Laki-laki itu jatuhnya ingat Daud tiba enondi. Salomo tiba karena apa? Jatuh karena apa? Motone. Katakan motomu, hati-hati. Ya saudara, ada lagi seksualitas yang murni. Ya kan? Kata kitab Amsal, ya kan, menjaga tempat tidur kita. Pikiran yang murni, bahkan yang terakhir dikatakan ada persekutuan yang murni. Persekutuan yang murni itu enggak mencari keuntungan pribadi. Kalau saudara ke gereja cari keuntungan, sudah enggak murni. Gereja kono lu sembahkone luwe akeh. Rono. Kono lu pendetane luwe enom ganteng dhuwur putih. Serapa kali. Udah kan kono lu rono. Terus udah enggak murni. Saudara datang ibadah itu bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar. Kalau kita belajar tentang sebuah kemurnian, apa yang akan kita pelajari? Ini enggak bisa ya. Yang pertama Bapak Ibu, yuk baca Ayub pasal 23 ayat 10, Alkitab yang terbuka. 1, 2, 3. Namun dia tahu jalan yang aku ambil. Jika ia telah mengujiku, apa? Aku akan keluar sebagai emas. Bapak Ibu, ketika kemurnian datang, ujian hadir, kita ini disuruh percaya, bukan memahami. Haleluya, thank you. Kita disuruh apa? Percaya, bukan memahami. Kebanyakan kita pengen memahami. Betul gak? Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Gak iso Pak. Jalan Tuhan tuh tak terselami. Makanya kata tahu dalam bahasa Ibrani dipakai kata yada. Pengetahuan yang intim mendalam itu digambarkan sebagai seorang suami dan istri sedang berhubungan badan dan cuman berdua yang tahu. Ada orang berhubungan intim, jendelanya dibuka, pintunya dibuka. Semua orang bisa lihat. Yang belum nikah dengerin aja ya. Yang sudah nikah pernah lakukan itu? Pengumuman 5 menit lagi. Wong edan Pak. Betul gak? Enggak ada. Ya dia berkata begini, namun dia tahu jalan hidupku saudara. Kalau semuanya Tuhan aku ngalami masa-masa sulit, dia paling ngerti. Oleh sebab itu poin yang benar, kita disuruh percaya, bukan paham. Naluri manusia pengen paham Pak. Kenapa aku bangkrut Tuhan? Kenapa bojoku kayak gini Tuhan? Kenapa orang tua aku kayak gini Tuhan? Saudara nggak akan pernah bisa memahami jalan Tuhan. Saudara harus percaya. Waktu saudara percaya, di titik itu Tuhan akan kasih pemahaman yang benar. Tapi kalau saudara pengen paham, saudara punya akal yang jahat dulu. Kenapa? Semua pemahaman tentang Tuhan dalam diri saudara pasti meleset. Kadang-kadang seperti yang Tuhan mau. Benar gak? Percaya Pak, bukan paham. Makanya kalau ada masa-masa sulit, kita ini disuruh tanyanya Tuhan, bukan mengapa Tuhan. Mengapa harus aku Tuhan? Aku kan wis rajin komsel, aku wis rajin ibadah, wis rajin pelayan. Mengapa harus saya? Ada pemain sepak bola namanya Mario Balotelli. Waktu dulu main di Manchester City. Kalau dia cetak gol, angkat kaosnya. Tulisannya, why always me? Kenapa harus saya? Kenapa? Karena dia pemain sepak bola berkulit hitam. Agak nakal, bandel sekali. Suka berkelahi. Makanya selalu dipojokkan orang, dibully teman-temannya. Makanya dia ketika cetak gol, dia tulis,
kenapa harus aku? Dia sedang mencoba memaham. Kekristenanmu diajar Tuhan untuk tidak paham. Kadang-kadang saudara tidak perlu paham kok. Betul ya? Saudara perlu percaya. Tuhan nggak nuntut saudara paham. Tuhan nuntut saudara percaya. Waktu saya sudah di Jogja nyaman, saya harus diutus di kota Magelang. Sebelumnya saya ke kota Purwokerto, Magelang, merintis di kota Klaten. Aduh. Tuhan cuma nih, percaya aja, gak usah paham. Waktu saya ke kota Magelang saya bilang, apa yang dibanggain di kota ini Tuhan? Cuman ada Candi Borobudur. Kalau Candi Borobudur pindah Kelaka, habislah Magelang. Ya kan? Kotanya kecil, 3 kecamatan, kecil sekali. Kalau saudara masuk dari Yogyakarta, ada Mall Artos tulisannya, selamat datang. Jangan pernah merem. 10 menit kemudian, tulisannya di Armet 3, selamat jalan. Cepet tuh, cepet sekali. Tuhan ngomong gini, aku pengen kamu percaya, bukan paham. Saudara pernah main game yang saudara harus menjatuhkan diri, temanmu yang harus nompang. Bener? Nek Anda nggak percaya, Anda mau nggak gini nurunin badanmu? Nggak akan. Tapi saudara percaya temanmu, jatuhin aja. Bener gak? Itu kekristenan. Padahal kalau kita mau ngomong kasar Pak, Ayub itu mengalami 5 kehilangan Pak. Yang mungkin kehilangan itu gak pernah kita alami dalam kurun waktu 1 hari Pak. Saudara baca kitab Ayub, 1 hari anak, kesehatan, sahabat, harta, kehadiran pasangan hilang Pak. Saudara kalau bangkrut bojomu cerewet, Ayub sudah pernah ngalami. Wong lanang kok, kan? Makanya hati-hati ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, engkau diuji ketika engkau sukses, kaya. Ibu-ibu, engkau diuji ketika suamimu di titik terendah. Bener gak? Engkau masih tetap setia gak? Tapi laki-laki, engkau akan diuji ketika engkau punya segalanya. Punya duit Pak, punya pangkat, kecayaan. Ya, ada banyak orang punya duit, istrinya nambah. Laki-laki. Bener gak? Tapi perempuan diuji ketika suaminya di titik terendah. Masih enggak? Dia ngomong gini. Seperti istrinya Pak Timotius Arifin. Waktu Pak Arifin bangkrut. Di kolong jembatan pun aku ikut. Wow. Pak, anaknya hilang. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Itu keluarga orang tua yang sangat sempurna. Dalam konteks Alkitab 7 angka sempurna, 3 juga angka sempurna. 7 anak laki-laki menandakan dia sempurna, 3 anak perempuan sempurna. Kesempurnaan dalam keluarganya habis dalam 1 hari. Pak, seandainya hari ini kita ngalami seperti Ayub ini, kira-kira apa Om? Saya ngomong sama istri, aku pengen mati ya. Saya waktu cakap-cakap ngobrol ini sama istri saya. Kalau saya ngalami ini semua dalam waktu yang bersamaan. Pengennya apa? Mati Pak. Bisa bayangin Pak. Tapi lihat apa yang kehilangan dari Ayub. Hartanya hilang Pak. Pak hitung-hitung Pak. Pak hitung-hitung kasar ya Pak. 7 ekor domba, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor lembu itu 500 pasang saya taruh 1.000. 500 keledai betina. 7 ekor domba. 1 domba itu harga 8 sampai 10 juta per ekor. Saya taruh yang 8 juta 56 miliar. 3.000 ekor unta 30 juta sampai 40, saya ambil yang 30 juta 90 miliar. 1.000 ekor lembu 15 sampai 30 juta harga, saya ambil yang 15 juta
15 miliar. 500 keledai betina 4 miliar. Ditambah budak-budaknya, kekayaan Ayub hampir mencapai 180 miliar sampai 200 miliar sehari entek Pak. 200 miliar entek dalam sehari. Piye Ferguson nek ngalami ku. Kowe main slot 20 yuta stres sudah hilang ya. Ya. Betul ya? Adik saya main falas, teman saya main falas juga. Dalam waktu 3 tahun dia habis 5 miliar. Terakhir dia sakit, akhirnya mati di usia 43 tahun. 5 miliar Pak. Amsyong Pak. Bayangin, Ayub berapa? Hah? 200 miliar. Jadi Tuhan ngomong begini sama Ayub kira-kira. Kita disuruh percaya. Lo kok percaya piye Tuhan entek-entekan ngene. Lo orang percaya nggak mau lihat entek-entekannya Pak. Betul nggak? Orang percaya nggak lihat kenyataan Pak. Namanya percaya. Kalau lihat kenyataan bukan percaya. Setuju nggak? Amin. Engkau sedang bangkrut, engkau nggak lihat lagi bangkrutnya. Engkau lihat Tuhan kan aku percaya walaupun aku bangkrut. Saya pernah ngalami titik terendah Pak. Titik terendah orang tua apa Pak? Waktu saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya mengalami titik terendah. Kita ini ya kan sekolahnya teologi Pak. Ujiannya ekonomi Pak. Ya kan? Bener gak? Sekolahnya teologi kan. Ujiannya ekonomi. Lulusnya makanya pusingologi Pak. Bener gak? Lalu sekolahnya fakultas jurusannya teologi. Tapi waktu dalam perjalanan pelayanan diuji ekonomi. Susah gak? Susah. Saya pernah ngalami titik terendah ketika anak saya sakit. Saya nggak punya uang. Saya pernah ngalami titik terendah 5 hari berturut-turut. Makan mie instan sama anak saya, sama istri saya. Saya pengen ngomong gini, Tuhan kok nggak tuh jemaat yang tergerak. Apakah saya ngomong gitu? Enggak. Tuhan, jemaat yang soge-soge kok ya medit-medit ya Tuhan. Enggak juga, saya bilang gitu. Saya disuruh apa? Percaya. Waktu saya makan Indomie percaya, ya udahlah. Rasa soto tak soto, rasa rawon tak nikmati rasa rawon. Tapi waktu saya lihat anak saya nangis Pak. Tuhan, anakku masih kecil harus kayak gini. Waktu anak saya sakit, saya nggak bisa bawa rumah sakit. Saya nangis Pak, Tuhan. Anakku piye mati Tuhan. Pendeta loh, di titik terendah pernah ngeluh. Saya bilang Tuhan, tapi aku percaya. Kalaupun engkau menguji aku, datangnya bukan seperti Pak Arifin tadi bilang. Menghabiskan, tapi memurnikan. Amin. Waktu saya percaya, handphone saya berderi. Ada salah satu orang yang saya kenal. Seorang direktur perusahaan mobil di satu kota. Yang sering saya layani, layanan. Pastor Cornel. Piye kabari? Nah, jadi orang itu ngomong itu apa adanya. Gimana kabar? Sehat, sehat. Puji Tuhan, baik-baik semua. Nek ora apik ngomong ae, gak apa-apa. Ya toh? Kekristenan itu ngajari ya di atas ya, tidak di atas tidak, gitu kan? Saya bilang gini. Kurang baik kok. Tuhan tuh aku waktu doa loh pastor. Kok suruh telepon pastor? Wes kirim nomor rekening. Tapi kan saya nggak ngomong kirim uang ya, Bro. Enggak. Kirim nomor rekening. Nah, kalau ada jemaat, ada orang yang telepon saya, WA saya, suruh kirim nomor rekening, Pak. Saya nggak doa lagi, Pak. Sepersekian detik langsung saya kirim, Pak. Ya kan? Saya kirim, Pak. Saya cek. Dia tiba-tiba WA, Pastor, ada berkat Tuhan ya untuk Pastor Cornel.
Pak, saya nangis Pak, saya starter mobil. Saya bawa anak saya langsung ke rumah sakit. Tuhan ngajari kita untuk apa? Percaya, bukan memahami. Karena jalanmu tak terselami. Benar? Jalan Tuhan itu tak terselami. Kalau saudara mau memahami, otakmu yang segede bakpao itu memahami Tuhan Sang Pencipta. Gak iso. Amin Bapak Ibu. Kenapa aku harus seperti ini? Gak usah tanya kenapa. Percayalah. Makanya kata percaya dalam bahasa Inggris ada dua. Believe and trust. Saudara itu bukan hanya believe, tapi mempercayakan. Istilahnya kalau di pasar itu percayamu itu bukan untingan tapi bongkoan. You know bongkoan? Untingan yang cilik-cilik itu Pak. Nek bongkoan sing gede itu. Itu Pak, disuruh apa? Percaya. Katakan percaya. Bukan paham. Waktu saudara percaya, lambat laun Tuhan akan kasih pemaham. Kenapa saya ya dulu ada titik ini, men ora sombong. Kenapa ya saya di titik ini, men tidak mengandalkan koneksi dan kepintaran. Kenapa saya seperti itu, Tuhan kasih pemahaman. Ini loh kamu tak murnikan, ini loh yang kotor, tak bersihno pelan-pelan. Nek kamu langsung jelek koyo Ayub pasti kon bunuh diri. Ya kan? Makanya nih pelan-pelan. Pak, kita disuruh apa? Percaya, bukan Pak. Maluri manusia pengen paham. Bapak Ibu, gampang atau susah percaya itu? Saya tanya, gampang atau susah percaya? Gampang susah. Di titik yang kita sukai kita gampang. Tapi di titik yang kita enggak senengi, kita enggak mudah percaya. Benar? Gampang susah. Di titik yang saudara suka, saudara gampang sekali percaya. Percaya. Orang bilang ini, Pak, itu rumah gede akan jadi milik Bapak. Puji Tuhan, haleluya, amin. Tiba-tiba ada nabi datang, Pak, rumahmu ntar lagi kebakaran. Kita ngomong apa? Tolak dalam nama Yesus. Benar gak? Gampang susah Pak. Bapak Ibu, percaya. Tuhan ajari saya dalam perjalanan hidup ini untuk percaya bukan paham. Susah Pak bagi saya itu untuk percaya sepenuhnya. Kenapa? Saya ini udah sekolah, ibarat sekolah sampai S3. Nah ini warnanya merah, semuanya merah. Padahal Tuhan maunya gini, putih bro. Yang terjadi apa? Harus digerojok Pak. Digerojok. Saya cuma mau kasih tahu Pak. Untuk percaya itu enggak gampang. Saya pulang nangis Pak. Satu titik akhirnya anak saya harus nunggak SPP. Saya dipanggil kepala sekolah. Bayangin, pendeta dipanggil kepala sekolah dan suruh tanda tangan. Nggak bisa ambil rapot Pak. Nangis gak? Kenapa? Saya percaya bukan kepada Tuhan. Tapi saya percaya kepada orang yang panggil saya. Padahal orang yang panggil saya, ora iso tak percaya. Padahal soge nemen. Perusahaannya gede sing ngundang saya. Karyawannya 3.000. Ada orang tua rohani saya, staf gembala di situ. Saya sharing. Saya ngobrol sama orang tua rohani saya. Akhirnya disampaikan ke gembalanya. Dan gembalanya jawabnya, saya dengar. Oh iya memang gak saya kasih PK kok itu Pastor Kurnan. Saya pengen ngetes apakah motivasinya murni atau tidak. Waduh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ngetes pendeta tamu Pak. Tapi di situ Tuhan ajari saya untuk punya apa? Kemurnian hati Pak.
Jadi ketika saya datang satu pelayanan, saya kan nothing tulus. Udah nothing tulus. Saya diundang ke Bandar Lampung, Pak. Nothing tulus, Pak. Bendaharanya tanya, Pak, tiket pesawatnya berapa? 2 juta PP. Nih Pak, Tuhan memberkati. Tak buka Pak, yorong yuto Pak. Tiket pesawat, saya ikut Pak 4 kali Pak. Saya telepon istri saya, dapat uang tiket 2 juta. Puji Tuhan. Terus, ya udah itu aja. Tuhan ngajari kita untuk apa? Percaya. Tapi yang kedua Pak, Bapak Ibu yuk baca poinnya 1, 2, 3. Ujian menghasilkan karakter yang kuat. Dalam apa? Roma 5 ayat 3 sampai 6. Yuk baca 1, 2. Dan bukan apa saudara, hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan, dan tahan uji menimbulkan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ujianmu menghasilkan karakter yang kuat dalam Kristus. Waktu saudara diuji ekonomi rumah tanggamu yang sering terjadi apa? Konflik Pak. Bener gak? Nah waktu kita bicara konflik, saya ikut belajar sama Pak Gembala ini dalam power karakter. Level konflik itu gini Pak. Sepaham tidak sepaham. Suami istri pernah nggak pernah kan mengalami yang kayak gini kan, sepaham tidak sepaham. Nanti pulang dari gereja kita sepaham nggak sepaham. Istrinya pengen pecel, suaminya pengen rawon. Itu sepaham nggak sepaham, bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Kalah pasti suaminya yang kalah atau istrinya? Ngalah bukan kalah itu. Oh, suami ngalah itu suami hebat, ya kan? Ya kan? Karena sayang makan apa? Biasanya istrinya bilang terserah. Tapi mandek di warung pasti. Mandek di warung depan BCA gitu misalnya. Mangan no kene, wingi wis no kene. Repot. Makanya menu terserah itu tidak pernah ada di Wikipedia Pak. Susah Pak. Saya punya tip jemaat ngomong gini. Kalau istrimu ngomong makan terserah. Kowe nek nyetir mobil meduno ngomong karo bojo. Kowe sing nyetir aku di sampingmu aman. Sampai rumah kowe dikunci nok njaba. Katakan sepaham tidak sepaham. Naik Pak levelnya. Setuju tidak setuju. Aku enggak setuju. Sepaham tidak sepaham itu masih netral Pak. Masih aman. Setuju tidak setuju. Waktu sekolah. Akhirnya saya harus ngalah Pak. Nek salah satunya semuanya enggak setuju Pak. Bentrok Pak. Akhirnya menang kalah kompetisi Pak. Dalam hidup ini selalu ngomong gini. Menang kalah kowe atau aku. Yang paling bahaya levelnya. Eksis lenyap. Kamu yang habis atau aku? Sing paling menakutkan ini apa? Hidup mati. Kowe sing mati, opo aku sing mati? Pak, dalam ujian menghasilkan karakter Kristus. Tapi kalau melihat level ini, kita harus hati-hati. Kristusmu keluar di titik mana ketika ujian itu hadir? Engkau jadi orang yang uring-uringan atau belajar lemah lembut dan rendah hati. Makanya Tuhan tuh ngajari saya itu seringlah puasa Kornel. Saya itu tiap tahun puasa Esther. Tahu ya puasa Esther? Esther Pak. 3 hari 3 malam enggak makan enggak minum. Wong poso itu mung isone lemes. Puasa Esther tuh enggak nyaman Pak. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum Pak. Hari kedua lihat engsel pintu itu kayak lihat sayap KFC Pak. Itu pencobaan banyak sekali Pak. Lemes Pak. Tuhan ngajari saya itu sering puasa Pak. Kenapa? Wong poso itu wis ora iso nglawan Pak. Lemes bawaannya Pak. Ya, saudara, Tuhan ajari kita. Ujian menghasilkan karakter yang kuat di dalam Kristus. Jadi Kristus saudara itu harus keluar karakter. Waktu saudara ditekan, makanya kalau saudara punya odol di rumah Pak,
pasta gigi. Kenapa Pepsodent waktu dipencet yang keluar warna putih? Karena dari pabriknya yang dimasukin warna putih. Kenapa close up waktu dipencet warnanya hijau? Karena di pabrik yang dimasukin, lah apa yang saudara masukkan dalam hidupmu? Waktu engkau ditekan yang keluar itu. Jadi kalau ada orang Kristen mengalami tekanan yang keluarnya caci maki, saya nggak yakin firman Tuhan yang dimasukkan. Ya. Kalau ada orang Kristen mengalami tekanan yang hebat, yang keluar sumpah serapah, saya nggak yakin firman Tuhan itu jadi kehidupannya. Tapi waktu orang Kristen itu ditekan, bam, yang keluar, puji Tuhan. Kita bisa tahu kualitas imannya dia. Pak, Bu, ujian menghasilkan karakter yang kuat. Penolakan. Saudara mengalami masa-masa sulit. Baru yang ketiga, saya lebih fokus ke sini. Yang ketiga, yuk baca satu dulu ya. Ujian mengajarkan kebergantungan pada Kristus. Yuk baca 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku apa? Yang terakhir yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita belajar bahwa kita disuruh percaya, bukan paham. Katakan percaya bukan paham. Katakan percaya bukan paham. Yang kedua, ujian menghasilkan karakter yang kuat di dalam Kristus. Katakan karakter yang kuat dalam Kristus. Dulu mungkin sombong, setelah mengalami ujian kita jadi rendah hati. Kita dulu orang yang suka rendahin orang, ngalami masa-masa sulit pemurnian. Kita mulai hargai orang. Ada orang kan yang harus ngalami diantem dulu dalam tanda petik. Baru kita bisa hormati orang lain, betul? Kita ngalami malam masa-masa sulit. Sehingga kita ketika di titik berhasil, kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Baru yang ketiga, ujian kita mengajarkan kita bergantung kepada Kristus. Saya rasa Paulus kalau hari ini lahir dan jadi hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang mungkin tidak pernah laris diundang khotbah. Karena Paulus tidak pernah khotbah tentang kemakmuran. Paulus nggak pernah khotbah tentang kamu kaya, kamu kaya, kamu kaya. Paulus khotbah tentang Kristus dan salib. Gak ada. Hari ini banyak pendeta yang sudah lupa mengkhotbahkan Kristus. Hari ini banyak pengkhotbah mengkhotbahkan tentang psikologi manusia. Dia tidak lagi kembali ke salib, ke Kristus. Ujian mengajarkan kita bergantung pada Kristus. Di titik terendah kita yang kita mau gantungkan siapa? Bapak Ibu, naluri manusia kita, waktu kita nggak punya uang yang ada di dalam pikiran kita akan pinjem keluarga kita yang paling kaya. Betul gak? Kita akan pinjem sahabat kita yang paling kaya. Nah waktu kita datangi keluarga kita yang paling kaya, tiba-tiba, oh Ci, pinjem uangnya dong, ini aku lagi punya masalah. Kadang-kadang Tuhan izinkan, kokomu, cicimu, masmu, abangmu yang paling kaya ngomong gini, aku yo ra duwe duit ge akeh bu tuwe, bener gak? Engkau ketemu sahabatmu yang dulu engkau pernah tolong, engkau pernah bantu dan dia sukses, engkau di titik terendah dan datangi sahabatmu. Kadang-kadang sahabatmu juga ngomong apa? Aku yo lagi banyak pengeluaran. Yang terjadi kita pulang dari rumah keluarga kita keluar dari rumah sahabat kita ngomong gini, dasar nanti yo nunggu aku suke, oh nek nyilih yo tak ngonoke.
Pak, Tuhan ajari kita bergantung sama Tuhan. Enggak gampang. Saya pernah ngasuh 20 anak, Pak. Sumba ada, Nias ada. Kami hari Jumat tuh lagi doa puasa, Pak. Tinggal bersama saya 20 anak. Kami doa puasa, kami mau buka puasa, Pak. Biasanya setelah doa kami itu masak bareng-bareng. Istri saya nggak pernah kasih tahu saya, Pak. Waktu kami berkata, amin. Saudara lihat, yuk kita masak. Resboxnya dipencet-pencet, berasnya nggak keluar, Pak. Entek, Pak, berasnya. Kulkasnya tak buka loh, saya nggak cuman telurnya tinggal sekian. Ono nih es batu. Iki arep masak opo? Saya bilang sama anak-anak saya 20 ini sama istrinya, yuk kita doa lagi. Kami doa nangis, Tuhan tolong kami. Kami doa hampir nggak tahu, hampir 1 jaman lebih lagi. Tiba-tiba rumah saya tuh ada yang ketuk. Lendeng. Selamat siang, shalom, lendeng. Saya bilang sama anak, tolong keluar. Ada orang naik sepeda motor, Pak, dari Jogja Magelang itu 1 jam lebih. Ada orang naik sepeda motor, ini orang udah tua banget. Umurnya 60 sekian naik motor, Pak. Ada beras yang gede itu, yang berapa 25 kilo itu ditaruh di motor. Dia bilang gini, Pastor Cornel, ya kenapa? Tadi pagi istri saya disuruh kirim beras ke sini, Pastor. Oh ya? Saya langsung ke Selepan, saya ambil beras 25 kilo. Dia masuk, tolong diangkat berasnya, diangkat anak-anak saya. Anak-anak sudah mulai ceria. Tiba-tiba dia keluarkan amplop tebel. Pastor Cornel, ini juga titipan istri saya. Waktu istri saya pagi doa, suruh bawa ini sekalian. Pak, kami itu lagi yang doa. Ayo wis amin. Wis amin wis kita kok mujizat deh. Amin. Amin Saudara. Langsung amin Saudara. Istri saya tak suruh belanja. Tapi ada yang heran. Yang luar biasa waktu titik terendah saya nggak punya uang, ngasuh anak. Nggak punya uang ngasuh anak 20. Waduh Pak, Covid Pak. Saudara tahu? Itu Pak, Tuhan ngajari kita bergantung apa? Tiap bulan itu ada yang ngirim. Ono sing ngirim empek 10 kilo. Jadi tiap hari Pak, kami itu di asrama rumah generasi, kami sebut namanya rumah generasi. Itu menjadi manusia terkuat Pak. Tiap hari makan kapal selat Pak. Ada yang kirim bakso Pak, 10 kilo Pak. Ada yang kirim beras. Wah, Tuhan ngajari saya bergantung kepada Kristus, Pak. Bahkan ketika kami titik minus, ada tetangga saya yang meninggal. Ini kesaksian sungguh, tetangga saya meninggal. Keluarganya agama seberang. Pak Ruben ini Kristen sendirian, sudah sepuh, kena stroke, gak ada gereja yang layani. Tiba-tiba tetangga saya datang, Pak. Saya baru perjalanan dari Surabaya balik Pak, sampai Jogja. Dia datang ketemu istri saya, Bu, boleh enggak Pak Cornel melayani bapak saya. Bapak saya udah meninggal di ruang jenazah. Pesan bapak saya, walaupun bapak saya enggak kenal, itu kan kita punya pendeta itu di perumahan sebelah. Udahlah, tetangga saya mau dilayani dia. Oh ya, saya sampein, anaknya datang. Istri saya telepon saya, sayang kamu sampai mana? Sampai Jogja. Besok disuruh melayani ini. Siapa itu? Oh ya gak apa-apa, sudah apa-apa. Oke diokein, saya okein Pak. Akhirnya saya layani Pak, sampai peristirahatan terakhir. Selesai saya layani di peristirahatan terakhir. Semua pulang, saya pulang ke rumah. Sorenya keluarganya yang semuanya muslim itu datang ke rumah saya. Tiba-tiba ngomong begini, anaknya, Pak Cornel terima kasih udah layani bapak saya sampai pemakaman terakhir. Oh iya, terus gimana Pak selanjutnya? Jadi sebelum bapak meninggal bapak punya wasiat. Oh ya, wasiat yang pertama sudah dilaksanakan, bapak pengen
dimakamkan secara Kristiani. Oke. Yang kedua Pak, Bapak punya Alkitab. Ini Alkitab Bapak dari, saya kan suka Alkitab terjemahan lama, tahun-tahun lama. Alkitabnya tebel banget, gede banget. Pak, ini Alkitab Bapak, saya bilang gini, tolong kalau Bapak meninggal Alkitabnya kasih Pak Pendeta yang melayani. Oke, saya terima. Disaksikan Pak LT. Yang ketiga Pak, ada lagi. Saya pikir wah, saya akan dikasih sebidang tanah besar. Terus mikir aneh-aneh. Yang ketiga Pak, tiba-tiba dia keluarin bukan amplop Pak. Kayak semacam taplak itu loh. Apa ya? Yang kain kayak gini loh Pak. Yang buat taplak itu loh Pak. Itu dikeluarin Pak. Pak, ini wasiat yang terakhir. Semua sumbangan keuangan, Bapak saya ngomong gini, tolong kasih pendeta yang layani. Diserahkan ke saya Pak. Tak sak taplak itu. Jadi uangnya itu saya ulang di amplop, pokoknya belum dihitung. Pak, ini ndak kami hitung karena ini mandat dari Bapak, wasiat dari Bapak. Saya serahkan sepenuhnya. Saya bilang gini, pendeta, gak usah, kan kematian. Dibuat kepentingan aja. Oh enggak, Bapak sebelum meninggal sudah persiapan. Nah itu pentingnya kalau sebelum meninggal persiapan. Sudah siapin semuanya. Jadi Bapak enggak ngerepotin, dikasih Pak saya. Wah saya kan dipaksa-paksa enggak enak ya saudara ya. Saya itu heran dengan cara Tuhan. Yang model kayak gitu sering saya alami Pak. Karena itu Tuhan ngajari kita Pak. Bergantung. Ojo bergantung sama kekayaan. Kekayaan bisa kapan saja hilang. Benar? Ojo bergantung sama pangkat. Benar gak? Kapan-kapan ada bisa pensiun, bahkan bisa pensiun dini. Benar gak? Ojo bergantung sama relasi. Relasimu kapan-kapan bisa nyebelin. Kadang-kadang gak kenal. Benar gak? Bergantunglah sama Kristus. Yang terakhir Pak. Yuk baca 1, 2, 3. Jika kita benar-benar memahami bahwa Allah sedang bekerja dalam penderitaan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan apa? Bapak Ibu. Bahwa Allah sedang bekerja dalam penderitaan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Kabar buruknya adalah. Saudara kehilangan harta, kehilangan kesehatan, tidak lebih penting daripada kehilangan pengharapan. Betul? Waktu saudara kehilangan pengharapan, semuanya udah hilang. Tapi waktu saudara kehilangan duit, tapi masih ada pengharapan, duit masih bisa dicari. Benar? Saudara kehilangan semua hal yang lahiriah ini, saya kasih tahu. Tapi kalau saudara nggak pernah kehilangan pengharapan, masih bisa ditemukan. Tapi alangkah bodohnya kalau semua ada tapi kita kehilangan pengharapan. Selesai Pak. Karena itu Tuhan itu ngomong ini, ayo berharap, ayo percaya, jangan kehilangan itu. Karena waktu saudara kehilangan pengharapan, artinya saudara bukan hanya kehilangan hidup, kehilangan masa depan Pak. Banyak orang waktu COVID meninggal. Kenapa? Kehilangan pengharapan. Bapak Ibu, waktu engkau kehilangan pengharapan, semua yang kau kerjakan, saudara gak akan pernah bergairah di dalam. Saudara akan putus asa. Saudara akan menyerah. Saudara akan mundur. Mahasiswa-mahasiswi, waktu engkau kehilangan pengharapan karena dosenmu sering tolak engkau. Dospingmu tolak engkau nyerah, engkau tidak akan pernah lulus. Tapi waktu engkau masih punya pengharapan, gak apa-apa dicoret-coret waktu bimbingan daripada dicoret-coret waktu sidang. Saudara harus punya mentalitas kayak gitu. Gak apa-apa ditolak, karena nanti di pekerjaan mungkin saya juga akan mengalami banyak penolakan. Tuhan tuh ngajari di titik paling rendah Pak. Karena itu yuk, murnikan hidup kita, murnikan hati kita. Belajar percaya, bukan memahami. Amin saudara. Amin.
belajar percaya, bukan memahami. Saya punya satu teman, anaknya punya penyakit sindrom, tapi dia tetap sukacita. Karena dia bilang gini, "Pastor, ini titipan." Wah, saya bilang, gila, ini titipan. Saya punya anak rohani, anaknya meninggal. Waktu anaknya meninggal, dia bisa ngomong gini, "Memang Tuhan tuh yang terbaik ya, Dad." Itu orang yang berpengharapan. Orang yang gak berpengharapan akan marah-marah, nyalain kondisi keadaan. Yang terakhir dia pasti nyalain Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku mau memujimu. Apa itu? Lagu kunci apa? Ku selalu puji. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi. Ku mau memujimu. Mari angkat tangan kita. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Dalam semua suka dukamu, ku selalu mari kita memuji Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu buka mata, saya tutup dengan satu kisah. Di provinsi Zhejiang, Cina, hiduplah seorang anak laki-laki yang luar biasa. Boleh PPT saya yang terakhir? Sebut saja anak yang kecil ini namanya Zhangda. Saya menulis kisah ini di buku saya yang ketiga, judulnya Chinese Inspirative Stories. Ini buku saya yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau saudara melihat cover belakangnya, foto saya masih kurus banget, karena itu belum nikah waktu itu. Bapak Ibu, anak ini adalah anak yang sama bapaknya. Perhatian banget, luar biasa. Hidupnya didedikasikan untuk orang tuanya. Di usia yang 10 tahun, dia sudah mulai bekerja keras. Kenapa Bapak Ibu? Dia tinggal di satu kampung. Ya lihat, rumahnya berantakan, kampungnya begitu jauh. Luar biasa. Ayahnya kena sakit. Waktu ayahnya sakit, mamanya ninggalin dia. Jadi anak ini harus bangun pagi, Zhangda ini bangun pagi. Dia harus masakin ayahnya bubur, dia suapin. Dia kadang-kadang gendong ke toilet, kayak ayahnya sakit stroke. Dia harus seka, mandiin. Setelah dia lakukan semua tanggung jawabnya, dia harus berjalan kaki. Untuk apa? Sekolah. Waktu dia sudah sekolah, dia pulang gak langsung pulang. Dia kadang-kadang mampir di hutan, dia cari buah-buahan, cari umbi-umbian, cari sayur-sayuran. Hanya untuk apa? Sampai pulang dia masak. Dia pulang, dia masak kembali. Dia bersihin bapaknya, seka semuanya, suapin bapaknya. Setelah selesai, dia belajar. Kadang-kadang dia bukan hanya belajar, dia menjadi kuli batu Pak, untuk cari duit. Susah hidupnya. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Bertahun-tahun saya beritahu. Nah satu kali dia menjadi nominator 10 orang berpengaruh di Cina pada waktu itu.
Pemerintah Cina undang dia untuk diberikan sebuah penghargaan, anak yang sangat menginspirasi. Dia diundang, acara ini disiarkan di televisi nasional di Cina. Semua orang-orang penting duduk di barisan paling depan. Orang-orang kaya duduk di barisan paling depan. Pengusaha-pengusaha duduk paling depan. Disiarkan di seluruh televisi di Cina. Sebuah penghargaan yang luar biasa itu. Bapak Ibu, dia berjuang mati-matian untuk sang ayah. Akhirnya Zangda dipanggil ke podium oleh seorang MC dan ditanyakan, Zangda, kamu mau apa? Papamu mau disembuhin, dirawat di rumah sakit ternama di kota ini. Kamu mau pilih rumah yang bagus di dekat rumah sakit supaya papamu dirawat. Ayo kamu ngomong. Bahkan kamu mau sekolah di sekolahan yang bagus, pindah di kota, bicaralah. MC-nya tanya anak yang baru belasan tahun ini. Zangda cuman terdiam, tidak berkata apa-apa. MC-nya nanya kembali, Zangda, kamu mau apa? Papamu mau dirawat oleh dokter spesialis. Ayo bicara. Ngomong, semua ada pengusaha, ada orang-orang hebat, ada orang-orang di pemerintahan, bicara. Akhirnya anak kecil ini terbata-bata bicara. Saya nggak mau semua itu. Kaget semua. Tiba-tiba kalimat berikutnya, dia cuman ngomong gini, saya mau ibu saya pulang. Aku kangen mama, aku kangen ibu. Di mikrofon itu terdengar. Karena ini semua disiarin. Kalau ibu mendengar, ibu pulang, Zangda kangen. Aku mau peluk ibu. Kalau ibu enggak mau rawat papa, biar yang Zangda yang rawat papa. Tapi aku pengen ibu pulang. Pak, saya enggak terasa waktu saya tulis ulang di buku saya nangis. Saya bilang, nih anak nih, yang namanya punya kemurnian hati. Gak ada dendam sama sekali sama orang tuanya. Walaupun dia ditinggalkan mamanya. Kita mungkin lagi dimarahin mama, udah jengkelnya setengah mati. Kita mungkin lagi dibedain sama adik kita, koko kita, mas kita, kakak kita. Kita udah marah. Anak ini ditinggal. Gak ngerti Alkitab dia. Tapi dia ngajari kita tentang murni hati. Amin. Oh ibu. Kenapa saya tulis? Saya ini orang Jawa. Saya tulis Chinese Inspirative Stories. Saya ini punya orang tua angkat, orang Tionghoa, orang Surabaya. Maka sebenarnya untuk membalas kebaikan orang tua angkat saya yang Chinese tadi, yang angkat saya anak. Dia punya anak, dua-duanya cewek. Saya bikin buku khusus untuk mereka. Sebagai tanda bukti saya gak bisa balas kebaikan mereka. Tapi saya pengen dedikasikan buku saya ini kepada papi mami angkat saya yang Tionghoa. Saya bilang terima kasih Tuhan, mereka sudah hadir buat saya. Tapi terima kasih buat kisah-kisah ini, mengajari saya bahwa ada banyak kisah dari negeri tirai bambu yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah Zangda punya kemurnian hati, gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Mari bangga. Mari buka kedua tangan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Boleh suami istri bergandengan tangan. Engkau kalau mengasihi pasanganmu, kasihilah dengan kemurnian. Anak-anak boleh kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali aku mau memuji, aku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo kita doakan, ku mau memujimu. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Turunkan kemurnian hati kami Tuhan. Oh haleluya. Dalam nama Yesus ada cinta kasih yang murni. Masa-masa sulit ini ada agenda Tuhan yang tidak pernah kamu mengerti. Tugasmu satu, percaya. Percaya kata Tuhan. Ku memujimu, ku selalu percaya Tuhan hadir. Yes. Kau yang layak terima, percaya kata Yesus, percaya sembuh pulih hubungan dan ya bagi memulimu. Dalam nama Yesus generasi ini Tuhan tolong, generasi ini Tuhan tolong. Yes, ku mau menyembahmu, ku selalu belajar dari Zamda. Kau yang layak, in the name of Jesus. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Yes, hanya ada Tuhan dalam hidup kita. Yes, ku mau memuji, ku selalu ada Tuhan dalam keluarga. Yeah, ku selalu. Pak Gembala, Bu Gembala boleh doakan, Saya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ya sembah. Katakan kau yang layak terima semua nama Yesus, kemuliaan dalam nama Yesus. Ada Tuhan bagi Tuhan. Oh, mau memujimu. Haleluya, kami memujimu Tuhan. Ku selalu ada Tuhan atas hidup kita. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya kalau kami sedang mengalami masa-masa sulit seperti Ayub, kami percaya Tuhan hadir. Engkau sedang menguji kami, memurnikan kami Tuhan, keluar seperti emas yang murni. Terima kasih, kami percaya masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Terima kasih, hamba-Mu selesai bicara,
Semua Tuhan tolong kami. Kami percaya kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Demi nama Yesus yang sudah mendengar firman Tuhan dan mau menjadi pelaku, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mungkin dari saudara ada yang belum menerima anggur dan roti. Saudara bisa mengangkat tangan supaya saudara dilayani. Demikian juga saudara yang beribadah secara online di rumah, saudara bisa mengambil air dan roti sebagai pengganti anggur. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini kami mengalami persekutuan dengan Kau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum cawan ini di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ada dalam-Mu. Buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, melalui perjamuan kudus hari ini kami terus diingatkan persekutuan kami dengan Engkau, bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur kami terima perjamuan kudus pada hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Rock Journey melanjutkan sesi yang telah kita lalui bersama sebelumnya. Kami mengundang kembali seluruh jemaat dan pekerja untuk semakin diperdalam dalam pemahaman akan identitas sebagai Bapa dalam kelas Fathering. Senin, 16 Maret 2026. Jember adalah rumah kita dan saatnya kita hadir membawa kasih Kristus bagi mereka yang membutuhkan. Melalui gerakan Gempita, generasi memberkati dan peduli kota. Mari bersama-sama meringankan beban keluarga prasejahtera di kota tercinta kita. Kami mengajak Anda untuk ikut ambil bagian dalam pembagian 100 paket sembako senilai Rp100.000 per paket. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan ini, donasi dapat dikirimkan ke rekening BCA 0247777311 atas nama GBI Rock Jember. Selain donasi materi, kami sangat mengharapkan dukungan doa dari saudara sekalian. Mari kita bersatu hati agar kegiatan Gempita yang akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa, 16 dan 17 Maret 2026. Setiap taburan dan doa Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Rock Center Jember. Komunitas kerajaan minggu ini diliburkan. Tetap jaga waktu pribadi dengan Tuhan, doakan satu sama lain, dan tetap menjadi terang dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Ever since day one, you've always been my number one. And ever since ground zero, you've always been my hero. Sing time. Time to time, I realize that the more I'm with you, the more I know you. Day by day, I understand that the more I know you, the more I need you. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do, so long that I'm with you. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Cornel yang memberkati kita. Saudara diberkati, amin. Saya percaya bukan sebuah kebetulan saudara, karena memang beliau tidak ada jadwal hari ini gitu ya. Tapi karena Tuhan yang perintahkan dia ada di tempat ini malah pagi hari ini. Nah saudaraku, yang pertama saudara, kita harus saling menolong untuk mengurangi beban gitu saudara ya. Bapak Cornelius tadi sudah bawa ini saudara, buku yang dijual. Buku ini menginspirasi setiap kita karena saya tahu baru saya tahu ini dia punya buku ini saudaraku ya. Karena beberapa tulisan bukunya adalah tentang generasi dan salah duanya adalah sebagai buku rujukan untuk kami S2 dalam mata kuliah Kingdom Generation. Jadi ini buku ini dijual 40.000. Jadi mari kita meringankan beban supaya Pak Cornel tidak kembali ke Magelang membawa beban yang berat, saudaraku ya. Ya, jadi saudara bisa beli buku ini
Dan ini bisa dibagikan sebagai souvenir buat rekan-rekan saudara, teman-teman kita. Karena ini buku ini cukup menginspirasi dan bisa untuk sarana penginjilan. Jadi ini karena cerita-cerita yang menginspirasi supaya ada beban berat. Mereka dengar gini, dia baca ini dan itu dan mereka akan diberkati. Jadi yang pertama buku ini tersedia, edisi terbatas hanya 30 eksemplar yang dibawa ya. Jadi harganya hanya Rp40.000. Nah kemudian yang kedua saudaraku, nanti jam 1 siang di Rock Center kita akan sama-sama untuk packing gempita ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu untuk terlibat jam 1 siang di sekretariat di Gunung Batu, kita akan packing 100 pak paket gempita. Nah kemudian untuk besok bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ikut membagi gempita di Bangkes Bangpol, ya kumpul di Rock Center Jember jam 1:30 karena kita akan ke tempat jam 2. Jadi 1:30 kumpul di Rock Center Jember, kemudian hari Selasa kita akan bagi di 2 tempat, yang pertama di Panti dan yang kedua di wilayah Tempurejo. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat di dalamnya, saudara bisa menghubungi Bapak Adi Chandra atau saudara bisa menghubungi Ibu Gembala. Jadi saudara mau yang mana? Jadi supaya kami juga mau mengatur untuk transportasinya. Ya, kalau banyak yang ikut berarti membutuhkan transportasi dan kita akan bagi di sana. Jadi untuk informasi ini untuk hari Senin kita akan bagi ke Bangkes Bangpol jam 1:30 kumpul di Rock Center, dan kemudian hari Senin kalau saudara kumpul di Rock Center jam 9:30 pagi. Ya, jam 9:30 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ikut terlibat, saudara bisa menghubungi Bapak Adi Chandra atau Ibu Gembala. Puji nama Tuhan. Gembala dan seluruh jemaat GB Rock Jember mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kepada Bapak Rudolf Toisuta, dimohon bisa bangkit berdiri. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Ya silakan berdoa Bapak Ibu, bagi anak-anaknya, ucapan sampai terdengar di telinganya. Dan mari jemaat saya undang untuk ulurkan tangan, kita dukung ayah ibu yang sedang berdoa bagi anaknya di depan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di depan kami berdiri anak-anak raja, anak-anak kebanggaan bagi orang tuanya Tuhan. Kami mengucapkan berkat memberkati mereka dalam segala kehidupannya, untuk sekolahnya, untuk masa depan hidupnya Tuhan. Biarlah kami percaya setiap orang tua akan mengasihi anak-anaknya dan mengajar dengan takut akan Tuhan. Dan mereka boleh melihat, meneladani iman orang tuanya. Sehingga sampai pada masa tuanya pun mereka tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, berkati guru-guru yang terlibat mengajar mereka. Kami percaya semua untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak ini Tuhan. Dan kami boleh melihat anak-anak di masa mendatang jadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Menjadi orang-orang yang bernilai dan berguna bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Dan di atas semuanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang sepakat katakan amin. Amin. Let our King be lifted up.
Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini dengan kehadiran-Mu. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak, kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di Geberok Jember berdoa memberkati hamba-Mu Pastor Cornelius yang sudah Tuhan pakai untuk berbicara buat kami pada pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu ini Tuhan, memberkati pelayanan, penggembalaan dan dimanapun hamba-Mu diutus. Sebagai seorang pengajar kami percaya hikmat-hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Sebagai suami memberkati keluarga dan rumah tangganya. Kami mempercaya kiranya keluarga dan rumah tangga ini adalah yang diberkati Tuhan menjadi teladan bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini dan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan tempat ini Tuhan. Berkati dan urapi kembali kami, bejana yang sudah kami tuangkan, dipenuhkan kembali untuk kami kembali melayani Raja di atas segala Raja. Memberkati persembahan yang kami berikan di tempat ini, persepuluhan yang kami kembalikan di tempat ini. Kami menabur dan mengembalikan persepuluhan karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kami. Sehingga kami penuh dengan sukacita membawanya ke rumah Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah semakin diperluas. Mari angkat tanganmu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan pulanglah, bawalah anugerah Tuhan yang melimpah turun atasmu. Dia yang menyertai engkau, Dia yang menyertai langkah-langkah kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan aku yang akan terus membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Aku memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Aku memberkati seisi rumahmu. Aku memberkati bakul tempat adonanmu. Aku memberkati pekerjaan tanganmu. Aku memberkati studi dan sekolahmu. Sehingga lewat semuanya itu engkau akan melihat karya Allah yang besar dan ajaib atas hidupmu. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu engkau akan menjadi perwakilan kerajaan Allah. Lewat nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang diberkati dan berkembangkan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.